Ketua Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru SPSI, Royanto Purba, Senin siang menjelaskan, aturan perlindungan HAM bagi buruh atau pekerja di Indonesia saat ini masih belum optimal, meskipun sudah ditandatangani Presiden melalui Perpres tentang strategi bisnis dan HAM. Royanto menambahkan, sifat sukarela atau voluntary bagi perusahaan atau badan usaha untuk mematuhi aturan tentang HAM bagi pekerja tersebut dinilai kurang tegas. Akibatnya, banyak perusahaan belum melaksanakan perlindungan pekerja sesuai aturan tersebut. Kita harapkan ini harus jadi mandatori, bukan hanya per sektor, tapi seluruh perusahaan wajib mengikuti. Wajib, karena antara bisnis dan HAM itu sangat dekat sekali itu. Dan kalau dekat berarti pelanggaran pun sangat mungkin terjadi. Ya, demikian aja mungkin dari kami, bahwa kami sangat mengapresiasi. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, sejak Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM tersebut ditandatangani Presiden September tahun lalu, baru 228 pelaku usaha mendaftar. Baru 31 perusahaan diantaranya dinilai Kementerian Hukum dan HAM memenuhi syarat mendapatkan predikat hijau atau memenuhi standar dalam pelaksanaan perlindungan HAM di lingkungan kerja. Terakhir ternyata pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu tidak hanya dilakukan oleh stake actors tetapi juga non-stake actor atau pelaku bisnis. Oleh karena itu pada September 2023 pemerintah menyahkan peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Nah, Stranas Bisnis dan HAM ini adalah sangat tepat disahkan dan diundangkan oleh pemerintah karena banyaknya masukan-masukan dan komplain dari masyarakat. Harniati menambahkan saat ini pemerintah masih mengimbau agar perusahaan dapat secara sukarela melakukan pendaftaran dan melakukan penilaian kepatuhan HAM secara sukarela melalui aplikasi penilaian risiko bisnis dan HAM berbasis website atau Prisma dengan 12 indikator dan 140 sub-indikator penilaian. Pengurus Yayasan Bina Swadaya Eri Tri Nurini Adi mengatakan, aturan strategi nasional bisnis dan HAM merupakan keharusan dalam tren dunia usaha global saat ini. Tidak ada kata terlambat dalam pelaksanaannya, meskipun masih bersifat sukarela atau voluntary. Saya menyambut positif ya, menurut saya ini bahwa pemerintah menerapkan ini itu juga suatu langkah yang baik. Jadi beberapa contoh yang cukup maju kita lihat itu adalah di Jepang. Ya. Di Jepang itu Stranasnya cukup maju. Itu sebetulnya dicirikan. Di sana juga masih voluntary. Karena UNGP itu yang kesepakatan internasional itu mencanangkan Stranas itu masih sifatnya voluntary, ya kan gitu ya. Jadi itu sifatnya masih ke sana. Nah, jadi kekuatannya yang saya pelajari dari Jepang itu adalah sosialisasinya di Jepang itu masif. Betul. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan program tersebut, Eri menyarankan ke pemerintah dan semua pihak untuk terus menggencarkan sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM atau BHAM tersebut untuk perlindungan pekerja serta keberlanjutan bisnis di dalam negeri maupun untuk meraih kepercayaan dunia internasional. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.